Selanjutnya kita akan kembali menyaksikan penampilan tari Posalia Pinatua. Adalah sebuah pesta rakyat Tokulawi Kabupaten Sigi yang sejak dulu hingga sekarang masih terus dilaksanakan sebagai pelestarian budaya dalam menjaga harmoni dalam kehidupan sehari-harinya. Posalia memiliki arti pesta, sedangkan Pinatua adalah tradisi memasak ayam bambu. Dalam tradisi ini memiliki nilai kebersamaan, syukur dan persaudaraan. Kemudian tradisi ini juga bukan sekedar perayaan, melainkan ruang hidup yang mempertemukan manusia dengan alam, kerja kolektif, serta warisan adat yang terus dijaga lintas generasi. Melalui bahasa gerak, karya ini menggambarkan denyut kehidupan masyarakat yang tumbuh dari rasa kekeluargaan, kebersamaan, mulai dari proses persiapan, semangat gotong royong, sukacita perayaan, hingga makna mendalam tentang persatuan dan kebersamaan. Posalia Pinatua hadir sebagai simbol kehangatan, pemersatu, dan penanda bahwa kebudayaan hidup dari tangan-tangan yang bekerja beserta hati yang saling terhubung. Penari Elviani, Saidatul Aisyara, Rembulan Anjani, Siva Aprilia, dan Rihadutul Aisyah. Koreografer Retno Ayu, Veronica Suma, penata musik Dewan Kesenian Sigi, penata rias Sanggar Pompewe Art Dance, dan ide garapan dari Dewan Kesenian Sigi. Penanggung jawab Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sigi, Ibu Haja Mariati SPD MSI, produksi SMP Negeri 4 Sigi. Selamat menyaksikan. Mulimo kami lando,
mulimo kami lando mulimo lando dan tobe eima velo aha hu muli imo kami lando hele muli. Posalia Pinatua, kita berikan sekali lagi apresiasi kepada siswi dari SMP Negeri 4 Sigi di bawah dari Dewan Kesenian Kabupaten Sigi. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Sigi, Bapak Muhammad Rizal Incenai, SOS MSI. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Sigi, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sigi, Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Balai Guru Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tengah, para asisten, staf ahli dan para pimpinan perangkat daerah Kabupaten Sigi, Kepala Statistik Kabupaten Sigi, para kepala sekolah dan guru se-Kabupaten Sigi, serta seluruh hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu tanggal 15 April tahun 2026, kita dapat hadir berkumpul di tempat ini dalam rangkaian acara Deklarasi Sekolah Ramah Anak, Deklarasi Penerimaan Murid Baru tahun 2026-2027, dan Deklarasi Pakagali, Pakagaya Posikola. Hadirin yang kami hormati, agar acara pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa,
marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Syarifuddin Hafid. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sigi yang kami hormati serta hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami memimpin doa dalam keyakinan Islam dan saudaraku yang beragama di luar Islam disilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami bersyukur kehadirat-Mu ya Allah pada pagi hari yang mulia ini. Atas izin dan kehendak-Mu kami berkumpul di tempat yang mulia ini dalam satu acara deklarasi sekolah ramah anak dan deklarasi sistem penerimaan murid baru. Olehnya ya Allah, kami mohon kepadamu, berkahilah kegiatan kami pada pagi ini dalam satu niat yang tulus untuk menghadirkan pendidikan yang aman, nyaman dan berkualitas. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan sekolah-sekolah kami sebagai tempat yang penuh kasih sayang, yang di dalamnya tumbuh rasa aman, hilang rasa takut dan subur harapan masa depan. Jauhkanlah anak-anak kami dari segala bentuk kekerasan, perundungan dan ketidakadilan. Ya Allah, lahirkan dari lembaga pendidikan kami generasi yang cerdas pikirannya, unggul prestasinya, jujur dalam sikapnya, kokoh karakternya dan tinggi integritasnya, serta yang paling utama adalah generasi yang beriman, berilmu dan berakhlak mulia. Ya Allah, jadikan anak-anak kami generasi Indonesia yang hebat, yang kelak menjadi pemimpin yang adil, penjaga nilai-nilai kebenaran dan pembangun peradaban. Ya Allah, bimbinglah para guru dan tenaga pendidik kami agar menjadi teladan yang sabar, penuh cinta dan ikhlas dalam mendidik. Anugerahkan kepada mereka hati yang lembut dan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, dalam deklarasi sistem penerimaan murid baru ini, kami mohon kepadamu ya Allah kejujuran, keadilan dan integritas. Jauhkan kami dari kecurangan, titipan yang tidak benar dan penyalahgunaan amanah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami generasi yang dapat membanggakan orang tua, agama, bangsa dan negara serta daerah kami Kabupaten Sigi yang kami cintai. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami juga mohon kepadamu ya Allah, limpahkan rahmat dan pertolonganmu kepada Bupati dan Wakil Bupati Sigi. Kuatkan mereka dalam mengemban amanah, berikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, kebijaksanaan dan keikhlasan dalam setiap kebijakan. Tuntun mereka agar senantiasa berpihak pada rakyat, terutama dalam memajukan dunia pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Ya Allah, berkahilah setiap langkah dan program yang mereka jalankan, khususnya dalam mewujudkan satu program yang mulia, Pakagali Ngata, Pakagaya Ngata, agar benar-benar membawa kemajuan, kebaikan dan keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Sigi. Ya Allah, satukan hati para pemimpin dan seluruh elemen masyarakat agar bersinergi dalam membangun daerah yang aman, maju dan bermartabat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, jauhkan kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa na'udzubika min qalbin la yakhshaw. Jauhkan kami ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Wa na'udzubika min nafsin la tashba'u. Jauhkan kami ya Allah dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa na'udzubika min da'watin la yustajabalah.
jauhkan kami ya Allah dari doa yang tidak Engkau ijabah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama laporan panitia yang akan disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sigi kepada Bapak Abdul Latif Esos. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Bupati Sigi, yang kami hormati Ketua DPR, yang kami hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi, yang kami hormati Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, yang kami hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi, yang kami hormati Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Kepala BGTK Provinsi Sulawesi Tengah, yang kami hormati Kepala Statistik Kabupaten Sigi, yang kami hormati pimpinan OPD, Kepala Bagian, para camat, para eselon 4, 3 dan 4, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sigi, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, pengawas, penilik, dan para undangan yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan laporan, izinkan kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu menyediakan waktu untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Kami selaku panitia kegiatan deklarasi seleksi penerimaan murid baru SPMB dan deklarasi sekolah ramah anak, deklarasi program unggulan Pakagali Pakagaya sekolah, akan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. 1. Latar belakang dan tujuan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mendukung program pendidikan berkualitas dan transparansi dalam mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang budaya sekolah aman dan nyaman. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wadah sinergi berbagai pihak dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas serta aman dan nyaman bagi seluruh warga sekolah. 2. Unsur yang terlibat dalam kegiatan ini. Pertama, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi. Terima kasih Pak Kadis. Kedua, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Yang ketiga, Satuan Pendidikan Jenjang TK, SD, SMP se-Kabupaten Sigi. Waktu 3. Sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan tidak ada dalam DPA Dinas Pendidikan. Namun berkat partisipasi dari pimpinan unit pendidikan, kepala sekolah baik TK, SD, SMP, sehingga pelaksanaan hari ini terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu Kepala Sekolah.
4. Waktu dan tempat pelaksanaan. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman kantor Bupati Sigi, Desa Bora, Kecamatan Sigi Kota pada hari Rabu tanggal 15 April 2026 jam 8 sampai dengan selesai. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang terlibat sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kami juga menyadari bahwa dalam penyelenggaraan acara ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kami memohon maaf dengan setulus hati dan semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa berkah bagi semua pihak dan membawa Kabupaten Sigi yang memiliki pendidikan yang berkualitas. Terakhir kami memohon kesediaan Bapak Bupati untuk memberikan sambutan dan arahan untuk penguatan pendidikan di Kabupaten Sigi. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan bersama publisitas sensus ekonomi tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Kepala BPS Kabupaten Sigi kepada Bapak Siswadi SST MSI. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sigi, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sigi, yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua, yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah dan Kepala BGTK Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya hormati Bapak Ibu Asisten, Staf Ahli dan Kepala OPD yang sempat hadir pada acara ini, dan yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkup Kabupaten Sigi dan para hadirin. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bupati yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami BPS Kabupaten Sigi. Dan terima kasih kepada Ibu Kadis Dikjar yang sudah juga memberikan kesempatan pada pagi hari ini. Kami, ini tim BPS akan sedikit memberikan sosialisasi publisitas terkait dengan kegiatan BPS yang akan dilaksanakan pada bulan Mei sampai bulan Agustus, yaitu sensus ekonomi. Jadi pada kesempatan pagi hari ini tim kami, kalau mungkin Bapak Ibu lihat, menggunakan baju yang menyala oranye, ini selaras dengan kantor Bupati juga oranye. Ya, mudah-mudahan ini semangatnya sama Bapak Bupati untuk mensukseskan sensus ekonomi tahun 2026 di seluruh Indonesia dan khususnya di Kabupaten Sigi. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan sensus ini adalah amanat Undang-Undang Statistik tahun 1997, di mana BPS mempunyai tugas utama menjalankan statistik dasar melalui kegiatan namanya sensus. BPS itu ada 3 jenis sensus, jadi dilaksanakan setiap 10 tahun. Untuk pertama adalah sensus penduduk, itu dilaksanakan pada tahun yang berakhiran 0, terakhir 2010. Yang kedua, sensus pertanian, itu dilaksanakan setiap pada tahun yang berakhiran 3, terakhir 2023. Dan yang terakhir adalah sensus ekonomi yang akan kita laksanakan di tahun ini yang berakhiran tahun 6, ini 2026. Jadi ini adalah sensus ekonomi yang kelima, dilaksanakan sejak Indonesia merdeka, dimulai pada tahun
1986, 96, 2006, 2016 dan ini 2026. Nah, terkait dengan kegiatan sensus ini adalah pendataan secara menyeluruh, secara populasi. Jadi karena temanya adalah ekonomi, adalah responden nanti adalah pelaku usaha. Pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia. Jadi pendataan nanti akan dilaksanakan pada tanggal bulan Mei sampai bulan Agustus. Ini mungkin ada teman-teman akan membagikan leaflet, itu dijadwal masih bulan Mei sampai Juli, ada perubahan jadwal. Jadi dari Mei menjadi Mei sampai Agustus. Ya, pertimbangannya kita SE ini untuk mendapatkan gambaran potensi ekonomi secara menyeluruh. Jadi harapannya dengan perpanjangan waktu tadi kita bisa mengcover semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat maupun pelaku usaha dari bulan Mei Agustus tadi. Jadi harapannya dari SE itu kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh secara utuh perekonomian di suatu daerah. Jadi seperti kita ketahui terjadi perkembangan teknologi dan juga disrupsi ya yang sangat cepat. Jadi ekonomi yang dimaksud sini mungkin yang Bapak Ibu awam yang punya kios, punya warung. Tapi nanti pada SE nanti juga akan di-cover ekonomi digital, ekonomi lingkungan dan ekonomi kreatif. Ya, jadi nanti mungkin ya di rumah tangga kelihatan hanya sebagai rumah tangga biasa. Siapa tahu di situ ada pelaku usaha digital yang tidak kelihatan. Itu yang juga akan menjadi sasaran dari sensus ekonomi nanti. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan kegiatan ekonomi ini adalah cakupannya itu kalau dari skala usaha itu adalah usaha besar. Ini biasanya usaha yang statusnya adalah perseroan terbatas. Terus yang kedua adalah skala UMKM. Nah, ini yang mungkin menyasar ke semua pelaku semua masyarakat. Usaha mikro, menengah, dan usaha kecil. Ini juga akan menjadi sasaran. Nah, pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan secara door to door pendekatannya. Pendekatan ada dua pendekatan, secara establishment ataupun pendekatan rumah tangga. Establishment berarti pendekatan yang memang murni usaha. Seperti ya kalau ada warung-warung makan atau yang pendekatan rumah tangga yang dia tinggal sebagai rumah tangga campuran, selain sebagai tempat tinggal juga menjadi tempat usaha seperti kios. Nah, terkait dengan cakupan dari sektor atau kelompok usaha, mungkin di sini kenapa saya menyampaikan pada Bapak Ibu yang di sini notabene adalah kepala sekolah. Jadi seperti diketahui bahwa sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha 2025 itu yang akan menjadi cakupan sensus ekonomi. Di situ ada 19 kelompok atau sektor kategori. Dari sektor misal perdagangan ya seperti kios-kios. Sektor misalnya industri, misalnya pembuat batu bata, batako itu masuk di sektor industri. Dan yang pada kesempatan ini Bapak Ibu masuk di sektor Q, pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu mohon bantuan nanti semua sektor pendidikan dari pendidikan dasar, menengah, prasekolah juga menjadi responden kami itu baik negeri maupun swasta. Dan tadi sempat disampaikan di sini ada PKBM juga. Itu juga akan menjadi sasaran dari pendataan sensus ekonomi nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai informasi kegiatan sensus ekonomi ini
akan diintegrasikan dengan pemutakhiran DTSEN. Bapak Bupati saya sampaikan, jadi selain nanti data ekonomi dari masing-masing usaha atau masing-masing rumah tangga yang mempunyai usaha, kita juga akan menanyakan terkait kondisi sosial ekonomi keluarga. Itu yang menjadi variabel-variabel penentu kesejahteraan di DTSEN, data tunggal sosial ekonomi nasional. Jadi di situ ada data perumahannya, data pendidikannya, data disabilitasnya, data kepemilikan asetnya. Itu yang akan kita coba gali juga. Tujuannya mudah-mudahan kita Indonesia sudah mempunyai satu data tunggal terkait sosial ekonomi nasional. Harapannya dari sensus ekonomi kita mempunyai data tunggal usaha ekonomi. Jadi pada kesempatan ini apa yang kami harapkan dari Bapak Ibu semua, tentunya yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Bupati dan Wakil Bupati, ini juga Pak Ketua DPRD yang sudah memberikan berbagai dukungan. Salah satu dukungan video terkait pelaksanaan himbauan sensus ekonomi di Kabupaten Sigi, dan juga surat edaran yang ditujukan kepada OPD, pelaku usaha, pemerintah sampai level di RT RW. Itu mudah-mudahan dukungan-dukungan itu akan menjadi penyemangat kami Bapak Bupati untuk mensukseskan SE di Kabupaten Sigi. Permintaan kami selanjutnya tentunya Bapak Ibu nanti yang akan menjadi responden ya, minta tolong terimalah petugas BPS. Jadi petugas BPS itu nanti akan dilengkapi dengan atribut surat tugas pengenal. Jadi ini adalah petugas resmi BPS ya. Kami khawatir takutnya petugas kami datang dianggap penagih pajak, ditutupkan pintu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi ini nanti penerimaan dari masyarakat kepada petugas kami lebih welcome, dan kami pastikan kerahasiaan data Bapak Ibu semua dijamin oleh undang-undang. Terakhir, tadi sempat saya sampaikan bahwa selain data ekonomi juga data sosial ekonomi terkait dengan untuk kepentingan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional. Ya tentunya mungkin nanti petugas akan menanyakan identitas kartu keluarga, karena di DTSEN itu salah satu kuncinya itu adalah NIK. Jadi kalau NIK-nya unik, insya Allah tidak ada data yang double. Jadi DTSEN ini pemanfaatannya ya banyak ya, untuk penyaluran berbagai program, di program penyaluran bantuan sosial, program bantuan peningkatan kesejahteraan sosial. Ya contoh terdekat adalah untuk penentuan siswa sekolah rakyat. Jadi di Sigi sudah ada sekolah rakyat level SMP, ada 2 kelas di guru. Itu adalah penentuan siapa yang masuk menjadi siswa di sekolah rakyat itu menggunakan data DTSEN, khususnya di desil 1 atau desil 2. Ini desil 1, desil 2 itu adalah penduduk yang tingkat kesejahteraannya paling bawah. Jadi mungkin itu singkat dari kami. Sekali lagi kami mohon sekali lagi dukungan semuanya. Ya mudah-mudahan harapan dari pimpinan kami, Kepala BPS RI, ini sensus ekonomi adalah sensus yang terbaik dan tersukses bisa tercapai. Indikatornya apa? Partisipasi dari Bapak Ibu semua demi suksesnya sensus ekonomi akan sangat berarti, karena itu akan berdampak pada kualitas data yang kami hasilkan. Sekali lagi terimalah petugas kami, beri jawaban yang jujur dan benar.
jujur tapi tidak benar juga tidak mungkin. Sekian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi publisitas sensus ekonomi tahun 2026 kepada Bapak Kepala BPS Sigi, Bapak Siswadi SSTMSI, kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Bupati Sigi sekaligus membuka pencanangan gerakan Pakagali Pakagaya Posikola Sekolah Ramah Anak dan Sekolah Asri dan SPMB kepada Bapak Muhammad Rizal Injenai, Esos MSI, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, yang saya hormati Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Muhammad Anis, makasih Pak. Yang saya hormati Kepala BPS Kabupaten Sigi Bapak Siswadi SST MSI. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi. Yang saya hormati Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sigi. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sigi. Yang saya hormati seluruh pimpinan perangkat daerah Kabupaten Sigi, camat se-Kabupaten Sigi, dan teristimewa seluruh kepala sekolah se-Kabupaten Sigi dari TK, SD, SMP yang insya Allah akan mencerdaskan masyarakat anak-anak Kabupaten Sigi. Pagi hari minum jamu segar penambah tenaga. Mari wujudkan sekolah maju, ramah anak jadi prioritas bersama. Ke pasar membeli buah duku, tidak lupa membeli rambutan. Deklarasi hari ini jadi langkah maju mewujudkan generasi hebat di masa depan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpah rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir bersama dalam kegiatan deklarasi sekolah ramah anak dan sistem penerimaan murid baru tahun 2026 dalam keadaan sehat walafiat. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun masa depan daerah dan bangsa. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan haknya atas pendidikan yang layak, aman, dan menyenangkan. Konsep sekolah ramah anak bukan hanya sekedar program, tetapi merupakan komitmen kita bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil. Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk tumbuh, belajar, berkreasi, dan mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Saya menekankan bahwa seluruh satuan pendidikan harus: 1. Mengedepankan perlindungan anak. 2. Membangun budaya saling menghormati. 3. Melibatkan anak secara proses pembelajaran secara aktif. Serta menjamin tidak adanya
perlindungan atau bullying di lingkungan sekolah. Selain itu, pentingnya penguatan pendidikan lingkungan hidup di satuan pendidikan melalui program Adiwiyata Gerakan Indonesia Asri serta nilai Pakagali Pakagaya Ngata untuk membangun budaya peduli lingkungan, menjaga kebersihan, mengelola sampah, dan membentuk karakter anak sejak dini. Keberhasilan ini juga telah kita lihat bersama, di mana SMP 1 Sigi berhasil meraih Adiwiyata Nasional tahun 2025, serta SDN 1 Biromaru dan SMP 2 Sigi yang meraih Adiwiyata Provinsi tahun 2025. Prestasi ini menjadi motivasi bagi sekolah lainnya untuk terus meningkatkan kepedulian lingkungan. Hadirin sekalian yang saya hormati, sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2006 harus dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Kita ingin memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan tanpa adanya praktek diskriminasi. Saya mengingatkan kepada seluruh pihak terkait agar melaksanakan SPM sesuai dengan aturan yang berlaku, menghindari praktek titipan atau kecurangan dalam bentuk apapun, memberikan pelayanan yang ramah, terbuka dan informatif kepada masyarakat, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi proses seleksi. Dengan sistem yang baik dan terintegritas, kita dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan di daerah kita. Saya berharap melalui kegiatan ini, pemahaman kita semua semakin meningkat dan komitmen kita semakin kuat di dalam mewujudkan sekolah yang benar-benar ramah anak serta sistem penerimaan peserta didik yang bersih dan adil. Mari kita bergandengan tangan untuk itu. Bapak Ibu sekalian, para guru yang saya hormati, saya kemarin seharian penuh rakor bersama dengan seluruh forum komunikasi pimpinan daerah Provinsi Sulawesi Tengah, kami seluruh bupati, wali kota se-Sulawesi Tengah. Banyak hal kami cerita, pertama menyangkut persoalan efisiensi, sampai menyangkut persoalan bagaimana solusi P3K ini. Kenapa tahun 2027 belanja pegawai harus 30%? Maka ini Pak Gubernur, kita pasti akan mengambil langkah-langkah yang mungkin tidak populis. Apakah kita rampingkan ini dinas atau apa gerakan yang kita harus lakukan? Maka hari ini saya terima kasih dari hati saya yang tulus kepada seluruh kepala sekolah yang telah membantu saya membuat deklarasi hari ini. Bapak Ibulah yang membiayai kegiatan ini. Moga-moga dinas saya punya perasaan yang sama dengan para kepala sekolah. Dalam artian, saya akan evaluasi persoalan perjalanan dinas, saya akan evaluasi masalah perjalanan makan minum yang ada di Pemda ini. Itu menjadi Kamis kemarin rapat di Hotel Best Western, hanya Aqua bersama dengan Bapak Gubernur. Perlu diketahui itu. Jadi hari ini sebelum saya meresmikan, saya mohon ada gerakan yang masif
menyangkut pakagali pakagaya ngata, pakagali pakagaya sekolah. Ini bukan slogan biasa, sederhana, tapi kalau kita betul punya tekad bersihkan bagaimana halaman sekolah, bagaimana bersih kamar mandinya, ruangan belajarnya, untuk membuat nyaman di semua anak didik kita, termasuk Bapak Ibu guru sekalian. Kita sama-sama ada di sini dari guru-guru kita sebelumnya. Pendidikanlah yang membuat kita bisa berdiri di sini dan duduk di situ. Maka pendidikan menjadi pondasi utama untuk membangun masyarakat kita ini. Maka saya mohon keseriusan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan segala potensi yang ada dimiliki oleh semua sekolah. Saya tadi bicara dengan Pak Anies, dari seluruh Sulawesi Tengah baru Sigi yang pertama deklarasi masalah ini. Makanya terobosan-terobosan ini jangan hanya sampai di seremonial. Saya sudah sekian kali berteriak pakagali pakagaya ngata, belum ada dinas satupun yang saya lihat menggerakkan kecamatan. Ya, makanya mana itu bagiannya Pak Diki. Jadi saya mohon itu. Terus kedua, salah satu efisiensi adalah sekarang kami lagi bubes verbal bersama BPJS. Saya tanda tangan di depannya BPJS tidak pakai angka. Saya mohon kepada beliau tolong pakai angka kami. Saya sampaikan hasil yang saya minta untuk verbal baru 5 kecamatan sudah didelete keluar dari DTSN itu 1.900 orang yang meninggal, baru 5 kecamatan. Sementara dalam proses 1.300, baru 5 kecamatan sudah 3.200. Bagaimana tambah lagi dengan 11 kecamatan? Maka kalau itu keluar yang tadinya kita diminta 6 miliar, mungkin kita tinggal 3 miliar yang harus kita bayar. Kita bisa efisiensi 3 miliar. Maka data ini berfungsi untuk semua. Seperti apa dibilang oleh BPS tadi. Di sana ada kita tahu bagaimana rumah itu layak atau tidak. Di sana kita tahu bagaimana ada MCK-nya atau tidak. Ini data sangat penting. Kita biasakan bicara dengan data, tidak bicara sembarangan. Maka data sangat penting. Makanya keluarlah Impres nomor 4, satu data. Kenapa? Pusat paham sekali bahwa untuk mau coba berterobosan hanya dengan satu data. Maka kita juga harus seperti itu. Makanya kenapa saya minta turun sama-sama, tidak sendiri-sendiri tim, karena itu maksudnya. Ya, sosial, BPS, Dukcapil, PKK, bahkan saya minta Kadis Sosial, Kadis Pendidikan, untuk cari tahu berapa anak yang tidak sekolah harus kita sekolahkan. Ya, supaya saya bisa dapat data berapa anak yang tidak mampu yang harus saya siapkan dananya untuk pakaian seragam gratis itu. Sekarang ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Jadi bukan hanya anak yang sekolah penerimaan baru, tapi yang sudah masuk juga di dalam yang tidak punya seragam, kita harus berikan seragam itu. Harus supaya sama, tidak merasa minder
beda dengan yang lain. Maka ini tolong kepada saya, Bapak Ibu sekalian, kami sudah berupaya, mari kita kerjasama yang baik. Jangan, tolong juga bantu BPS untuk jujur menyampaikan sesuatu, agar juga data itu saya sangat butuhkan untuk bagaimana kita bisa menggenjot ketertinggalan kita dengan daerah-daerah lain di Sulawesi Tengah. Maka saya ini bupati dari Jakarta yang sekarang bertugas di Sigi. Begitu di Mensos ya. Dari Jakarta lah saya bisa buka jalan loncat sampai di Banggaiba. Di periodenya Rizal Samuel Pongi. Dari Jakarta lah saya bisa buka Lembang Tenggoa sampai Sausu. Dari Jakarta lah saya akan bangun sekolah rakyat. Bukan dari Pipikoro, bukan dari Lindu. Karena di sana uang itu. Jadi tolong, saya kadangkala merasa saya kayak sendiri di daerah ini. Tidak ada orang di kiri kanan saya. Yang ada hanya di belakang. Mau tunggu saya tumbang. Minta maaf, saya lawan semua itu. Jadi saya mohon Bapak Ibu sekalian, bantu saya hanya dengan kasih bersih daerah kita. Insya Allah kita akan lebih maju. Tidak utuh. Saya bisa kutip bahasa Bapak Gubernur di ulang tahun kemarin. Kita yang merasa beruntung, masih banyak masyarakat kita yang kurang beruntung. Mari kita angkat derajat mereka untuk bisa sama-sama seperti kita. Makanya kurang lebih 20-30 rumah yang harus saya bangun. Entah dari mana uangnya, harus jadi juga tahun ini. Lengkap dengan MCK-nya. Karena untuk menurunkan kemiskinan 8 indikator, 6 itu ada sama rumah. Demikian juga sekolah. Tolong Bapak Ibu kepala sekolah berikan data yang jujur. Jangan Kumiu selalu menganggap so bagus sekolah saya. Pas pergi belum ada ruang guru. Pas pergi MCK saya belum bagus. Dapodik, moga-moga tahun ini Ibu Hajar Dapodiknya selesai dengan peta pendidikan. Mau masa 18 tahun Sigi tanggal 24 Juni itu selalu di dalam pidato saja. Sangat kita butuhkan Pak. Saya sangat konsen di persoalan pendidikan ini. Begitu juga dengan persoalan kesehatan. Maka semangat saya, Ibu dan Bapak sekalian para sekolah harus lebih semangat. Tidak usah dengar sana sini. Dan satu lagi, saya tidak usah cerita di mana. Tidak usah lagi para kepala sekolah ada gurunya datang. Pak, jangan taruh di sini kepala sekolah itu Pak. Kami tidak terima, subhanallah. Mau jadi apa? Jangan selalu kita merasa kita paling hebat. Jangan merasa kita paling bagus. Kita manusia punya batas dan kekurangan. Yang datang sama saya langsung saya tanya, atau ibu yang saya kasih pindah sekarang?
Saya sudah bilang di mana-mana, jangan datang injak rumah saya dan ruangan kerja saya hanya datang untuk mencela orang. Saya suruh pulang. Kenapa? Hanya itu kemampuan dia untuk melakukan sesuatu. Ibarat agama, malaikat sudah bawa rezeki di muka pintu, karena dalam rumah orang ribut dia balik ulang. Begitu kira-kira analognya. Makanya saya mohon Bapak Ibu ini satu profesi, saling diskusi, tukar pengalaman. Bagaimana sekolah yang maju, terus bagaimana juga saya juga bisa maju. Bukan saling mencela. Saya mohon itu. Saya mau ada kekompakan kita bersama. Saya siap menerima kritik apapun pahitnya. Itu tanggung jawab saya. Yang penting konstruktif dan profesional. Saya akan jawab juga dengan kerja, bukan mencela. Tidak ada pemerintah yang anti kritik, tapi kritik untuk membangun. Saya pikir ini perlu, dan saya mohon hari ini berarti kita komitmen kumpul di sini. Tidak ada satu sekolah pun yang tidak bersih. Bukan begitu? Tujuannya itu kan? Ya, alhamdulillah. Berarti hidup guru. Solidaritas. Saya hafal juga itu. PGRI. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya banyak mau curhat sama Bapak Ibu, bukan mau curhat, tapi mau coba diskusi sebenarnya. Di mana kelemahan kita kalau kita mau coba tumbuhkan. Saya tadi banyak bicara dengan LPMP. Katanya Pak Bupati menurut Ibu Kadis meminta ketemu dengan Menteri Pendidikan. Saya bilang iya. Beliau bilang beliau suka untuk ke daerah-daerah seperti ini. Saya bilang belikan saya, jangan beliau datang tidak ada apa-apa sama saya. Berikan role model satu sistem sekolah yang memang benar-benar maju. Tinggal kita pilih sekolah mana. Biar menteri datang ada manfaat buat masyarakat Sigi. Kira-kira begitu Pak Anies ya. Itu mereka sampaikan kepada saya. Bayangkan saya tidak pernah mimpi turun dari rumah saya mau dikasih ketemu dengan menteri. Karena hati sama dengan putih baju yang saya pakai ini. Kira-kira gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, saya 1 tahun sekian bulan sudah saya bupati paling top di Mensos. Yang bikin top yang tidak bagusnya, yang bagusnya tidak ada. Dan ada yang ketawa untuk itu, dan ada yang senang untuk itu. Kira-kira begitu. Maka saya minta untuk di Mensos itu kita jawab dengan kinerja. Setuju? Karena hanya dengan kinerja lah yang bisa kita perlihatkan kepada mereka-mereka itu bahwa begini Sigi sebenarnya. Insya Allah. Bayangkan saya di Loncak, Ibu Kades basah baju saya menangis. Sudah lama Pak, kami nantikan jalan ini. Bagaimana saya bujuk Pak Muhyiddin untuk datang di Loncak. Dan saya cuma WA Bapak Gubernur untuk datang ke Loncak. Karena perusahaan datang sama saya hanya mau bangun jalan 10 meter sampai di Pengarasan. Maka saya minta tolong kepada Pak Muhyiddin bersama Pak Gubernur langsung aspalkan saya Pak. Pak Muhyiddin bilang bisa Rizal karena di atas itu proyek strategi nasional PLTA.
Maka insya Allah itu langsung direspon oleh Pak Muhyiddin dan itu pasti. Maka inilah yang sama sudah kita lakukan bersama. Dan insya Allah tanggal 20 Bapak Menteri Sosial akan berkunjung ke Sigi dalam rangka menghadiri wisuda UIN Dato Karama sekaligus meninjau sekolah rakyat dan meninjau beberapa fasilitas serta lokasi untuk sekolah rakyat yang ada di Kabupaten Sigi. Moga-moga cepat dibangun agar itu bisa dilakukan. Jadi kalau ini semua jadi Bapak Ibu, Sigi ini akan menjadi kota pendidikan. Kenapa? Saya tidak pernah mimpi untuk dapat juga yang namanya sekolah Garuda. Sekolah Garuda itu ada 4 yang menjadi calon. Sigi, Donggala, Poso, Banggai. Di bulan puasa, seminggu lagi mau puasa, saya ditelepon oleh Pak Menteri Sosial langsung, Saifullah Yusuf. Tentu kami kaget, tidak percaya itu. Itulah saya. Karena saya dengan beliau teman, beliau ketua Ansor saya ketua Ansor pada waktu itu di Kota Palu. Lewat jalan Ansor, lewat senior saya Abdullah Latopada. Itu jaringan yang harus kita pakai. Dia cuma sampaikan, Pak Bupati, ini rezeki anak soleh di bulan Ramadan. Apa itu Pak Menteri? Dapat 2 paket. Dia tutup HP. Mau apa 2 paket ini? Dia pergilah bersama Pak Sekap, bersama Pak Kadis Sosial. Sampai di sana kami dapat ada Gubernur Kepri, ada salah satu bupati dari Bengkulu juga bicara sekolah rakyat. Pas Menteri masa di ruangan itu, wah ini Bupati Sigi yang punya rezeki luar biasa. Sama kamu nanti SMA Garuda. Wah, saya dalam hati alhamdulillah, tanah di mana lagi 10 hektar ini? Kan itu. Maka Pak Seka bilang, Pak Bupati, supaya seimbang kita coba-coba taruh di bagian mana bola sana. Tapi harus di pinggir-pinggir jalan. Ternyata saya tahu apa sekolah Garuda, Pak Sekjen Sosial. Dia bilang itu SMA unggulan Pak. Semua yang tamatan sekolah SMP, baik sekolah rakyat maupun negeri, swasta yang berprestasi, mau masyarakat yang mampu dan tidak mampu, masuk sekolah Garuda itu. Dan seluruh Sulawesi Tengah akan masuk di sini. Bahkan kalau Sulawesi Barat pun belum ada sekolah Garudanya, akan masuk juga di Sigi ini. Belum Ibu Hajar juga sudah sementara pematangan lahan sekolah terintegrasi. Terus ada sekolah Patriot yang sekelas S2 di Sigi. Maka saya bilang berarti Sigi ini menjadi kota pendidikan, kabupaten pendidikan di Sulawesi Tengah. Maka ini berbanggalah Bapak Ibu guru sekalian. Mari berlomba kita perlihatkan prestasi. Satu lagi yang penting, Bapak Ibu, saya baca tadi, saya baru tahu dibaca ini bahwa ada prestasi SMP 1, SMP 2 dan seterusnya. Kalau saya tidak baca, saya tidak tahu ada prestasi. Ada apa? Justru ini butuh promosi agar sekolah kita laris, agar sekolah kita itu laku. Berbondong-bondong orang tuanya daftar di sekolah kita. Kita yang jelek-jelek kita kasih masuk di mensos.
Yang prestasi tidak. Saya selalu kasih contoh Al-Azhar. Dia buat satu billboard di beberapa sudut kota Palu. Setiap ada anak-anaknya yang juara Olimpiade internasional, dia pasang namanya si A, prestasi Al-Azhar. Rame-rame orang masuk Al-Azhar, termasuk anak saya. Saya sahabat karib dengan Basit, kepala sekolah Al-Azhar. Saya coba bisik dia bilang minta maaf Rizal, kita sahabat satu tempat tidur. Kalau anakmu tidak bisa lulus matematika, bahasa Inggris, minta maaf. Gubernur pun datang saya tolak. Itu maksudnya tadi, menerima sisa seperti itu. Tapi prioritaskan masyarakat yang tidak mampu. Dahulukan itu Bapak Ibu sekalian, setiap penerimaan. Karena itu kewajiban kita. Tidak ada anak sigi yang tidak sekolah. Bisa dipahami ini Bu? Kelebihannya Al-Azhar 100 yang tamat, seluruh testing di seluruh penjuru perguruan tinggi di Indonesia ini lulus murni semua. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ada sekolah lulus cuma 1-2 orang, tapi ini semua lulus. Termasuk anak saya lulus di Fakultas Kedokteran, tidak pakai jendela atau pakai pintu. Walaupun posisi saya waktu itu ketua DPRD, di mana saya ngambil 300-500 juta itu untuk Fakultas Kedokteran. Alhamdulillah dia lulus murni. Saya siapkan 20 juta setiap semester. Saya mau begitu sigi. Makanya saya kasih tahu sama Ibu Hajar, tolong carikan nomenklatur bagaimana penguatan sumber daya guru-guru ini untuk selalu diasah dalam hal belajar mengajar itu. Maka itu harapan saya sangat besar di pundak Bapak Ibu sekalian untuk generasi emas 45 sesuai amanat Bapak Presiden. Jadi tolong sekolah ramah anak bukan hanya menjadi slogan hari ini, tiba-tiba ada pelecehan lagi di sana. Tiba-tiba lagi ada kekerasan. Kan gitu. Beda dengan kita dulu Bu. Biar dipukul orang tidak mengadu sama orang papa. Kalau sekarang anak-anak dipukul dia mengadu sama papanya. Gurunya lagi yang salah. Padahal tujuannya guru mulia. Mencubit sedikit itu bukan berarti jengkel. Tapi sayang agar kau nak bisa jadi anak yang cerdas dan berguna bagi nusa dan bangsa, terutama Kabupaten Sigi. Kira-kira begitu maksud cubitnya itu. Tapi karena memang anak mama, demikianlah dia. Maka berubah situasinya, kita ikut beberapa peraturan-peraturan perundangan itu. Maka saya mohon Pak, Ibu, diucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sekolah ramah anak Pagagali Pagagaya Posikola saya nyatakan diresmikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Diki mana? Saya tambahkan untuk koordinator nanti Pak
lewat Pasekap dan Kabak Hukum dibuatkan peraturannya dan SK-nya. Ini yang disusun oleh Pasekap dan Pawabuk. Untuk segi kota, OPD yang mengawasi sekretariat daerah, bagian pemerintahan, bagian kesra, hukum, perekonomian sumber daya alam, bagian administrasi pembangunan, bagian pengadaan barang dan jasa, bagian umum, bagian organisasi, bagian protokol komunikasi pimpinan, bagian perencanaan dan keuangan, sekretariat, perwakilan Sekwan. Itu untuk Kecamatan Sigi Kota. Untuk Kecamatan Kulawi Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Koperasi dan UMKM. Untuk Kecamatan Dolo Barat, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Badan Pendapatan Daerah. Untuk Kecamatan Tanah Bulava, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk Kecamatan Pipikoro, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Untuk Kecamatan Lindu, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dolo, Dinas Pariwisata dan Dinas Pemuda dan Olahraga. Kecamatan Palolo, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Kecamatan Biromaru, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Kecamatan Marawola, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kecamatan Marawola Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Dinas Kesehatan. Kecamatan Kinovaro, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Badan Keuangan dan Aset Daerah. Kecamatan Dolo Selatan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian dan PSDM. Kecamatan Gumbasa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kecamatan Kulawi, Rumah Sakit Torabelo UPT Pratama Kauria. Noki Lalki, Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran. Ini dinas-dinas yang akan mengawasi dan bertanggung jawab atas Pakagali, Pakagaya Ngata di seluruh Kabupaten Sigi. Saya terima kasih Pak Sekap bersama Pak Wabub yang telah menyusun para dinas-dinas ini. Sekian atas perhatiannya, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi sambutan dan arahan dari Bapak Bupati Sigi. Kami ucapkan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan mengikuti bersama pembacaan ikrar deklarasi pencanangan gerakan Pakagali Pakagaya Posikola Sekolah Ramah Anak, Sekolah Asri dan Sistem Penerimaan Murid Baru SD SMP yang akan diikuti oleh seluruh kepala sekolah dan guru se-Kabupaten Sigi. Untuk itu kami mohon untuk berdiri. Tabe. Ikrar Sekolah Ramah Anak Asri dan SPMB. Kami warga sekolah se-Kabupaten Sigi
dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab berikrar. 1. Mewujudkan sekolah yang aman, sehat, rindang, dan indah. Melalui penerapan program Pakagali Pakagaya Posikola. 2. Mau, mampu, maju untuk menghargai hak-hak anak. Serta memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik dan verbal. 3. Menumbuh kembangkan perilaku hidup bersih dan sehat. Bebas asap rokok, narkoba, dan sampah plastik. 4. Menerapkan seleksi penerimaan murid baru tanpa diskriminasi suku, agama, gender, dan warna kulit. 5. Mensukseskan penanganan stunting melalui program makan bergizi gratis di sekolah. Terima kasih. Hadirin kami silakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pemasangan atribut Duta Ramah Anak, Duta Pakagali Pakagaya Posikola, dan Duta Genre Kabupaten Sigi. Untuk itu kami persilahkan kepada para duta yang akan menerima pemasangan selempang. Kami silakan. Baik, sekali lagi ini merupakan pemasangan atribut Duta Ramah Anak, Duta Pakagali Pakagaya Posikola, dan Duta Genre. Berkenan kepada Bupati Sigi, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua DWP Kabupaten Sigi, dan Kepala BPMP Sulawesi Tengah untuk dapat memasangkan selempang. Sekali lagi, Bupati, Bapak Sekretaris Daerah, Ketua dan Wakil Ketua PKK, Ketua DWP, dan Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat mendampingi Bupati Sigi dalam pemasangan selempang. Ya, selanjutnya bersiap-siap Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Sigi, Kepala Sekolah SDN 1 Biromaru, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Sigi untuk dapat mengambil tempat. Setelah ini akan kita saksikan bersama penyerahan simbolis alat kebersihan bibit pohon untuk menciptakan sekolah asri. Sekali lagi, Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Sigi, Kepala Sekolah SDN 1 Biromaru, dan Kepala Sekolah SMP Negeri 32 Sigi.
Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, kita foto bersama terlebih dahulu. Sebelum itu berkenan izin Pak Bupati Sigi, kita akan foto bersama dengan para penerima. Ya, Duta Genre dari Kabupaten Sigi. Duta Adiwiyata dari Kabupaten Sigi. Baik, pengambilan gambar selesai. Berkenan Bupati Sigi untuk tetap di tempat. Kita akan menyaksikan bersama penyerahan secara simbolis alat kebersihan bibit pohon untuk menciptakan sekolah asri kepada para kepala sekolah dari TK Negeri Pembina Sigi, SDN 1 Biromaru dan SMP Negeri 32 Kabupaten Sigi. Ya, sekali lagi berkenan kepada Bupati Sigi, Bapak Sekda, Ketua PKK untuk dapat penyerahan Kadis Lingkungan Hidup. Ya, kita ketahui bersama bahwa Pakagali Pakagangata adalah program prioritas pemerintah Kabupaten Sigi untuk menciptakan lingkungan bersih, sehat dan tertata di Kabupaten Sigi dengan tujuan untuk menciptakan desa, kecamatan hingga kabupaten yang bersih, tertata dan sehat dengan menjaga kebersihan sebagai fondasi dari bagian daripada iman. Dalam hal ini menangani sampah dan melibatkan seluruh komponen termasuk camat, kades, tim penggerak PKK dan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sigi dengan tujuan untuk mengubah pola pikir masyarakat untuk hidup bersih dan hemat. Dan kegiatan ini selalu dievaluasi secara rutin oleh pemerintah Kabupaten Sigi. Ya, dilanjutkan kan? Ya, kami silakan untuk kembali ke tempat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penandatangan komitmen bersama deklarasi sekolah ramah anak sistem penerimaan murid baru SD SMP. Untuk itu berkenan kepada Bupati Sigi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Sigi, perwakilan pengawas, perwakilan kepala penilik, perwakilan kepala TK atau PAUD, perwakilan kepala sekolah dasar dan perwakilan kepala sekolah menengah pertama untuk dapat menandatangani komitmen bersama deklarasi sekolah ramah anak sistem penerimaan murid baru SD dan SMP. Kami silahkan. Mohon izin sekali lagi Bapak Bupati Sigi, Ibu Kadis Pendidikan, perwakilan Dinas Sosial Kabupaten Sigi, perwakilan pengawas, perwakilan kepala penilik, perwakilan kepala TK ataupun PAUD, perwakilan kepala sekolah dasar, perwakilan kepala sekolah menengah pertama. Perwakilan kepala penilik, pengawas, kepala TK atau PAUD, kepala sekolah dasar dan kepala sekolah menengah pertama.
Perwakilan Capil mohon untuk dapat mewakili penandatanganan komitmen. Mohon izin kepada Ibu Fatma dari Capil Kabupaten Sigi. Ibu Fatma dari Capil Kabupaten Sigi untuk dapat mewakili Capil Sigi untuk penandatanganan komitmen bersama. Habis penandatanganan, tema foto bersama di situ panas ya. Ya, apa saja. Iya. Tutup ya. Di mana penandatangannya? Oh, iya. Baik, dilanjutkan dengan penandatanganan pada spanduk. Baik, foto bersama terlebih dahulu. Baik, berkenan kepada Bupati Sigi untuk dapat menuju ke spanduk. Bapak, kita akan tanda tangan di spanduk. Untuk itu kami juga mengundang Ketua PKK dan Ibu Wakil Ketua PKK, Ketua DWP dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sigi untuk dapat bersama-sama menandatangani komitmen pada spanduk yang terdapat di depan. Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Statistik Kabupaten Sigi, Kepala Balai Guru Tenaga Kependidikan Sulteng, kami juga undang untuk dapat bersama-sama bertandatangan komitmen bersama deklarasi sekolah ramah anak sistem penerimaan murid baru SD SMP di Kabupaten Sigi. Baik, dilanjutkan dengan foto bersama.
Baik hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan berlangsungnya acara foto bersama tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara Deklarasi Sekolah Ramah Anak, Deklarasi Penerimaan Murid Baru tahun 2026-2027 dan Deklarasi Pakagaya Posikola. Saya pembawa acara Nurmina Daud. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dan perwakilan para kepala sekolah SD dan SMP kecamatan untuk dapat bertanda tangan di spanduk dari kepala sekolah semua ya, SD SMP, untuk dapat menandatangani. Ya, kami juga mengundang para kepala OPD terlebih dahulu untuk dapat menandatangani. Para camat mohon izin berkenan untuk menuju ke spanduk. Bapak, kita akan menandatangani. Ya, asisten dan staf ahli. Baik, berkenan untuk menuju ke spanduk, kita akan bersama-sama menandatangani komitmen. Ya, staf ahli, asisten. Setelah itu seluruh kepala sekolah dan SD untuk dapat bertanda tangan juga pada spanduk. Terima kasih.